Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan secara garis besar seputar metode dakwah. Pertama, kita harus mencermati bahwa yang pertama, metode dakwah itu merupakan berbagai strategi yang dilakukan saat berdakwah sesuai ajaran Islam guna mencapai tujuan dakwah. Nah, jadi metode itu strategi yang dilakukan ya untuk mencapai tujuan. Oke, kemudian yang kedua, metode dakwah menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dakwah. Jadi punya andil ternyata teman-teman metode yang kita gunakan begitu. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan pernah kita bahas kemarin ya bahwa penerapan metode dakwah itu tentu harus menyesuaikan objek atau medan dakwah. Ya, jadi metode dakwah itu bisa diterapkan kalau kita sudah mengetahui objeknya. Kemudian, sebaik-baik metode dakwah adalah metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi orang boleh saja berbicara metode dakwah A, B, C sampai Z. Namun kalau kita berbicara yang terbaik, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dahulu. Nah, pertanyaannya apakah sekarang itu masih relevan digunakan di tahun atau di hari ini begitu? Masih relevan. Hanya pertanyaannya mungkin bagaimana kalau ada perkembangan zaman ya, maka kita tinggal memodifikasinya saja, tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan zaman, dengan kebutuhan objek dakwah. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, apa saja sih metode dakwah itu? Nah, ada cukup banyak sekali metode dalam berdakwah. Pertama, metode rahasia atau sir atau metode sembunyi-sembunyi. Ini seperti yang Nabi lakukan di awal-awal masa kenabian ya. Jadi beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena suasana sosial lingkungan belum memungkinkan. Kalau dakwahnya secara terang-terangan maka akan beresiko tinggi. Kedua, metode terbuka. Nah, metode terbuka itu lawan dari metode sir atau metode rahasia. Itu berupa peringatan, al-inzar, dan kabar gembira, tafsir. Jadi, memberi peringatan. Peringatan kalau Anda begini, nanti akibatnya begini. Tapi kalau Anda melakukan ini, nanti kabar gembiranya seperti apa, atau ganjarannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kemudian ada metode unjuk bukti, basiroh namanya. Jadi ada saja ketika kita berdakwah mungkin menemui orang-orang yang ngeyel, maka kita harus menunjukkan bukti, ya, menunjukkan argumentasi, gitu. Tentu secara ilmiah dan logis. Kemudian ada metode mempermudah bukan mempersulit. Jadi ya kalau kita dakwah di kalangan masyarakat awam nggak usah yang rumit-rumit, temanya ringan-ringan saja, gitu ya, supaya lebih memudahkan mereka untuk memahami. Kemudian ada metode tangan, yadun. Metode tangan itu definisinya bisa berbagai makna. Benar-benar kita menggunakan tangan kita untuk berdakwah atau bisa bermakna kiasan. Misalnya kita seorang penguasa, seorang pejabat, ya. Kita gunakan kekuasaan kita untuk berdakwah. Ya, atau misalnya kita kepala desa, kepala kampung, lurah, kita gunakan jabatan kita untuk berdakwah. Nah, itu yadun atau tangan. Kemudian ada metode lisan. Ya, tentu dakwah itu basicnya memang harus menggunakan lisan. Ya, kita berbicara, berdialog, berceramah, kultum, seperti itu contohnya. Ada berikutnya metode korespondensi. Ini seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya. Jadi surat menyurat, seperti yang dulu Nabi juga pernah sampaikan kepada para penguasa di sekitaran Jazirah Arab. Berikutnya ada metode hikmah. Ya, metode hikmah itu kita berdakwah dengan mengeluarkan kata-kata yang bijak, adil, faktual, tidak mengadu domba, ya, kemudian tidak menjatuhkan pihak tertentu, ya pokoknya dengan hikmah, seperti itu. Berikutnya, ada namanya metode mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah peringatan, tapi peringatan dalam kebaikan. Begitu.
Jadi mungkin kita berdakwah di kalangan masyarakat yang suka berbuat maksiat, contoh judi. Ya, kita berikan mauizah hasanah. Kita berikan mereka peringatan, tapi peringatannya itu dengan baik-baik. Nah, seperti itu, ya. Berikutnya ada metode mujadalah. Mujadalah itu artinya debat atau debat terbuka lah, katakanlah seperti itu. Apakah dakwah itu untuk berdebat? Sebetulnya tidak. Namun ya dalam konteks tertentu, misalnya kita berdakwah di kalangan orang-orang intelektual, namun mereka awam agama, mereka hanya mengandalkan logika saja. Jadi mereka menolak dakwah kita dengan logika mereka, bukan dengan secara ilmiah, bukan dengan berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka kita ajak untuk mujadalah, tapi bukan debat ya seperti orang berkelahi berantem, itu bukan, tapi lebih kepada debat yang ilmiah, yang akademis. Nah, kita tunjukkan hujah atau kita tunjukkan argumentasi kuat kepada mereka, ya supaya mereka bisa menerima itu dengan baik. Lalu ada metode uswah hasanah. Uswah hasanah itu adalah suri teladan yang baik. Ya, jadi ini simpel ya, seorang dai, seorang yang berdakwah itu harus bisa memberikan perilaku atau contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian ada metode merendahkan diri. Ya, ini semacam tawadhu gitu istilahnya ya. Jadi kita sebagai pendai, meskipun kita dai kondang, ya, ilmu kita tinggi, tapi jangan sampai sombong. Lalu ada metode cerita, al-qasas bahasa Arabnya. Ya, jadi umumnya metode dakwah itu dengan bercerita, cerita-cerita zaman dulu, zaman Nabi, cerita yang membawa hikmah, itu boleh menggunakan metode cerita. Kemudian ada metode mubahalah. Nah, mubahalah ini kalau di Indonesia tuh semacam misalnya sumpah pocong gitu. Tapi bentuknya bukan dalam sumpah pocong, enggak. Tapi intinya begini, ketika kita itu berdakwah kepada orang, lalu orang menolak dakwah kita dan mereka justru menyerang kita atau menolak dengan sangat keras, memaki-maki kita, maka diajak untuk bermubahalah. Ya, jadi mubahalah itu semacam taruhan secara yang dibenarkan oleh syariat Islam, tapi taruhannya begini. Misalnya A versus B. Si A ini pihak yang benar, si B ini pihak yang salah. Bermubahalah. Siapa yang benar maka dia akan selamat dunia akhirat, siapa yang salah maka Allah akan melaknat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mubahalah. Dibenarkan mubahalah itu dalam berdakwah, ya. Gitu. Kemudian ada metode hati. Nah, ini adalah metode yang paling lemah, ya. Kenapa? Kita berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Bagaimana caranya ya? Kita mengingkari misalnya. Kalau kita melihat suatu kemaksiatan, kita nggak sanggup menegur, kita nggak sanggup melakukan apa-apa, atau misalnya kita nggak sanggup berbuat apa-apa di hadapan orang yang kuat dan mereka bermaksiat, maka kita menggunakan metode hati, yaitu kita dengan mengingkari bahwa ini hati kita itu berontak, ini adalah perbuatan yang salah. Nah, itu adalah selemah-lemah iman. Tapi tidak dianjurkan seorang Islam, seorang Muslim itu berperilaku lemah seperti itu. Harus kuat. Ya, harus kuat secara lisan, secara fisik, secara pemikiran, ya secara ekonomi dan dalam berbagai hal. Itu video yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.